pendosa besar. Jika kita berdoa mungkin tidak akan diijabahi. Namun melalui wali-wali soleh, Ahmad Al-Badawi ataupun Al-Aidrus ataupun siapa saja yang dianggap wali oleh mereka, maka mereka ngalap barokah kepada wali tersebut agar doa-doa mereka diterima dan disampaikan kepada Allah. Maka ini anggapan yang sangat salah dan penghinaan kepada Allah. Allah telah memerintahkan di Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kepadaku, aku akan memberikan ijabah. Mereka meyakini doa-doa langsung kepada Allah tidak akan diterima karena dosa-dosa kita yang banyak. Namun kita meminta wasilah, wasitoh, perantara. Maka dijadikanlah wali-wali itu bagi mereka seperti orang-orang yang mendekatkan kepada presiden, seperti pas pampres, ataupun dari menteri-menteri, ataupun dari wakil presiden, untuk mendekatkan kepada presiden. Maka untuk mendekatkan kepada Allah butuh kepada para wali-wali. Maka ini pemikiran yang salah. Allah tidak memerintahkan kita berdoa melalui wali-wali, tapi ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku langsung, aku akan memberikan jawaban. Dan di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, setiap malam Allah turun di sepertiga malam terakhir dan mengatakan, barang siapa yang yastaghfiruli aghfirullah, aku ampuni dosanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Maka tidak butuh kepada perantara. Maka ucapan waladina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman lebih keras cintanya kepada Allah, jelas karena mereka mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah, sehingga di hati-hati mereka hanya cinta kepada Allah, tidak cinta kepada para wali dan tandingan-tandingan Allah. Dan kalimat andadan maknanya menjadikan saingan peribadatan kepada Allah dan kepada makhluk, dan ini adalah dosa yang paling besar seperti telah dijelaskan dengan lafaz andadan. Ini hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud, di mana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayudan bin a'dham, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dijawab oleh Nabi, antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Di mana engkau menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan yang disembah, wa huwa khalaqak, dan Allah yang menciptakan kamu. Maksudnya di sini bagaimana? Dosa yang paling besar kamu menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Seharusnya kamu menyembah hanya kepada Allah saja, tapi kepada makhluk-makhluk, wali-wali yang tidak menciptakan kamu, tidak bisa memberikan rizki kepada kamu. Maka ini yang diinginkan dengan makna dari ucapan andadan. Makna andadan adalah menjadikan tandingan selain Allah Jalla wa'ala. Maka ini tafsir dari ayat yang keempat. Maka kita tutup pelajaran kita sebelum adzan. Dan juga di dalam hadis, wa fi sahih ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Di dalam hadis di sini tidak disebutkan dikeluarkan oleh siapa, wa fi sahih maknanya adalah sahih Muslim. Dari siapa sahabatnya? An Abi Malik Al-Asja'i, an abihi. Maka Abu Malik adalah Sa'ad ibnu Tariq, dan dia seorang tabi'i Kufi, dan abuhu Tariq ibnu Ashim. Maka di dalam sanad disebutkan
dari jalan Sa'ad ibnu Tariq an abihi, maka sahabatnya adalah abuhu, bukan Sa'ad ibnu Tariq. Sa'ad ibnu Tariq tabi'i, muridnya murid dan anak dari sahabi. Adapun bapaknya dia Tariq ibnu Ashim, seorang sahabi Al-Asja'i. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang kami sebutkan tadi, dan di riwayat Imam Ahmad disebutkan man wahadallahu wa kafara bima yu'bad min dunillah hurima maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Maka makna man qala la ilaha illallah, barang siapa dia masuk Islam dan bersyahadat la ilaha illallah, wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia kufur dari sesembahan selain Allah. Maka di sini harus seseorang yang tauhid menyebutkan la ilaha illallah harus kufur kepada yang disembah selain Allah. Dan ini sesuai dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah, dan ini hakikatnya yang diinginkan dari tauhid. Wa man yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka iman kepada Allah dengan tauhid, kemudian kufur kepada taghut, tidak melaksanakan kesyirikan kepada Allah, itulah yang diinginkan seseorang yang berpegang teguh kepada agama Islam yang benar. Maka sekarang prakteknya bagaimana, wahai saudara-saudara kita? Banyak dari orang-orang awam melaksanakan salat, kemudian di saat dia dalam keadaan membutuhkan sesuatu, dia ngalap barokah. Atau mungkin bisa jadi dalam suatu masjid ada yang mengajak, mari kita ngalap barokah bersama. Kita melaksanakan safari religi, tur religi. Kemana? Ke tempat makam fulan. Akhirnya mereka yang salat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dibawa safari religi kepada kuburan fulan yang dianggap sebagai wali. Maka mereka beriktikaf semalam di sana penuh dengan nyamuk. Kemudian mereka melaksanakan ngalap barokah dan berdoa, wahai wali, sembuhkan istri saya, wahai wali, berikanlah kami rizki. Maka terbayang di sini, apakah tauhid mereka yang mereka ucapkan dalam salat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah benar? Tentunya tidak benar. Karena menyelisih ayat wa man yakfur bi taghut, maka mereka tidak kufur kepada taghut. Mereka ngalap barokah kepada para wali yang sudah meninggal, maka mereka masuk kepada perkara penyembahan kepada selain Allah. Dan tidak masuk kepada hadis yang kita baca barusan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur kepada sesembahan selain Allah, maka faidahnya di sini disebutkan di dalam hadis hurima maluhu wa damuhu, maka diharamkan darahnya dan hartanya, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka ini dari tafsir tauhid yang Syekh inginkan di sini, bahwa makna tauhid bukan hanya menyebut la ilaha illallah dan selesai, tidak. Maka berapa orang yang jatuh kepada permasalahan kesyirikan. Bahkan kita melihat dukun yang bekerja sama dengan iblis, maka dia melaksanakan sholat untuk mengelabuhi manusia, dan ini wakil di dalam suatu desa di mana dia ma'ruf dukun, dan bahkan orang-orang mengaku, aku telah meminta santet dari dukun ini, dan aku dipasang susuk oleh dukun ini, dan aku meminta pelet dari dukun ini. Maka dukun itu kesehariannya sholat berjamaah di masjid. Maka
permasalahan bukan hanya sekedar qala la ilaha illallah. Permasalahannya tidak seperti dukun ini yang mengucapkan la ilaha illallah pada salatnya, namun harus berlepas diri sesembahan kepada selain Allah. Dan berapa banyak orang-orang paranormal yang dia salat berjamaah, baik di negeri Arab ataupun di negeri kita, untuk mengelabui manusia. Maka di sini kembali kepada masalah tafsir dari ucapan la ilaha illallah, harus kafara bima yu'bad min dunillah. Maka prakteknya dia harus berlepas diri dari sesembahan kepada selain Allah. Maka apa faidahnya? Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu Allah. Maka jika ada seorang muslim bersyahadat la ilaha illallah dan kufur kepada apa yang dia sembah selain Allah, tidak boleh diambil hartanya secara haram. Karena apa? Karena dia seorang muslim hakiki. Kapan menjadi muslim hakiki? Di saat bersyahadat dan kufur kepada sesembahan selain Allah. Maka di dunia hukumnya tidak boleh dicuri hartanya, tidak boleh ditipu sehingga mengeluarkan harta dengan ditipu, dicuri dengan akal bulus. Dan begitu pun dirampok dengan terang-terangan, maka haram hartanya. Dan haram darahnya, tidak boleh dicurahkan, tidak boleh dibunuh. Maka seorang muslim sangat mahal harganya di sisi Allah. Maka inilah dari syarah penjelasan tauhid, bahwa orang-orang yang tauhid itu dia haram darahnya. Dan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Maka aku diperintah untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Jika mereka telah bersyahadat, maka diharamkan darah-darah mereka dan tidak boleh diperangi. Maka inilah yang bisa kita berikan dari bab tafsir tauhid la ilaha illallah. Maka dari ayat-ayat dan Al-Quran dan hadis yang disebutkan, semuanya menunjukkan bahwa permasalahan tauhid bukan hanya menyebutkan di lisan saja, tetapi harus kufur kepada tagut dan kufur kepada yang disembah selain Allah. Dan juga tafsir dari orang-orang yang melaksanakan tauhid, mereka asyaddu hubban lillah, mereka lebih mencintai Allah secara murni dibanding orang-orang yang menjadikan andadan li ghairillah. Maka mereka mencintai Allah dan mencintai tagut. Maka orang-orang yang ikhlas seperti kita melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, kecintaannya murni hanya kepada Allah, tidak untuk sesembahan selain Allah. Dan juga faedah yang terakhir dari tafsir la ilaha illallah, bahwa di dunia ini hukumnya sesama muslim tidak boleh mencuri, merampok, merampas harta orang lain, dan tidak boleh menumpahkan darah kaum muslim. Dan ditambah di riwayat Abi Bakrah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, juga nama baik. Maka nama baik seorang muslim haram untuk diburukkan, kecuali memang tujuan seperti yang kita bahas di pelajaran tadi pagi, untuk jarah wa ta'dil. Seperti kita mencela dari rawi-rawi yang dhaif atau perawi yang pemalsu hadis, disebutkan fulan kadzab, fulan pemalsu hadis, ataupun dai-dai yang mengajak kepada kebid'ahan. Maka kita nasihati agar jangan belajar dengan mereka, karena mereka membawa pemikiran yang sesat. Maka ini boleh di dalam Islam sebagai ghibah yang memberikan manfaat. Manfaatnya lebih besar. Karena apa? Karena jika ada seorang ahlul bid'ah di antara kita mengajak kepada kebid'ahan, kita tahu dan berilmu, kemudian kita diam, maka berapa manusia yang mengikuti kebid'ahannya dan kesesatannya.
dengan dalil, kita kan nggak boleh menggibahi. Kalau saya menyebutkan jangan ikuti Ustadz Fulan, gibah. Maka di pembahasan tadi pagi telah kita bahas, gibah di sini bisa menjadi tidak gibah, bahkan wajib bagi dia jika memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Mana dalilnya? Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka jadikanlah di antara kalian penyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Lalu bagaimana dengan gibah? Maka gibah di sini menjadi diperbolehkan dan tidak haram di saat kalian menyebutkan dai-dai yang sesat agar kaum muslimin selamat dari kesesatannya, kebid'ahannya, dan bahkan kekufuran dan kesyirikan yang dia bawa. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wal muadzin yu'adzin.